Halo sobat muda dan para youtuber sekalian, sahabat channel Belati Studio. Jika pada video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang berbagai peralatan pencahayaan atau lighting untuk di studio, maka pada video kali ini saya mencoba untuk mempersempit topik pembahasan, yaitu khusus mereview tentang lampu kontinu ya versus flash strobe ya. Nah, lampu kontinunya sendiri yang saya akan review adalah ini lampu kontinu yang sudah menggunakan teknologi LED (Light Emitting Diode) ya. Sedangkan lampu flash yang saya gunakan nanti yang akan dibahas adalah ini ya, yang tipe strobe. Sobat muda semua, sebenarnya teknologi dari lampu kontinu yang beredar di pasaran saat ini itu ada dua. Yang pertama adalah yang tipe konvensional, yang seperti ini ya, yang masih berbasis teknologi lampu tungsten. Dia sangat terang sekali dengan daya yang sangat besar, panas ya, dan biasanya tidak bisa ditrim. Nah, sementara itu saat ini sudah banyak beredar lampu yang berbasis teknologi LED. Ada lampu kontinu berbasis teknologi LED, cahaya di-generate oleh komponen-komponen LED (Light Emitting Diode) yang jumlahnya ratusan atau bahkan bisa ribuan tergantung dari kuat cahaya yang diinginkan ya. Lampu ini sangat hemat energi dan umumnya kuat cahayanya dapat diatur dengan menggunakan trimmer atau melalui tombol-tombol yang disediakan di perangkat ini. Nah, sobat semua, pada video kali ini saya akan mereview secara singkat dan praktis saja apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan lampu LED kontinu ini versus lampu flash strobe ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian fotografer atau videografer pemula yang sedang mempelajari atau mereview tentang peralatan pencahayaan atau lighting di studio. Juga mungkin bagi kalian yang sedang mempersiapkan peralatan pencahayaan bagi studionya. Nah, agar tidak kehilangan informasinya, tonton terus ya video ini sampai akhir. Jangan di skip, jangan ditutup sebelum berakhir, dan jangan lupa juga dukung terus channel ini ya dengan cara memberi komentar positif dan subscribe channelnya. Sobat muda dan youtuber, sebelum saya tunjukkan real pemotretan dengan menggunakan lampu LED kontinu ini dan flash strobe ya, secara singkat saya akan jelaskan dulu kelebihan kekurangan atau plus minusnya kedua jenis lampu ini. Nah, yang pertama yaitu lampu LED kontinu ya. Lampu ini umumnya dibuat dalam bentuk panel segi 4 seperti ini, dimana ada ratusan atau ribuan LED dipasang pada printed circuit board ya, seperti ini bentuknya ya. Nah, penggunaan LED sebagai komponen penghasil cahaya memang sangat hemat energi, dan biasanya panel dilengkapi dengan atau oleh bandors ya, daun pintu ini di keempat sisinya. Sama seperti yang konvensional juga, ada 4 bandors di sini. Fungsinya adalah untuk menyekat atau membatasi agar cahaya yang dihasilkan tidak jatuh pada bidang atau area yang tidak diinginkan. Di bagian belakang dari lampu LED kontinu biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol pengatur ya. Contohnya di sini ada tombol analog untuk pengaturan temperatur warna atau temperatur Kelvin, kemudian ada tombol-tombol digital untuk pengaturan temperatur Kelvin juga, plus brightness dan lain-lain ya. Jadi ada tombol analog dan tombol digital. Beda dengan yang lampu kontinu konvensional, umumnya hanya ini ya, saya perlihatkan, hanya ada tombol untuk on off saja. Di on kan maka dia akan nyala sesuai kapasitasnya, dayanya. Tapi ada beberapa yang dilengkapi dengan contoh ini,
trimmer juga sih ya. Ini contoh dari Red Hat ya, merek Red Hat, dilengkapi kebetulan dengan tombol on off dan trimmer. Contohnya ya, ini saya nyalakan. Nah, saya atur volumenya ya, seperti ini. Sangat terang sekali, dayanya 1000 watt ya, sangat tinggi, sangat terang. Oke. Nah, bagaimana kalau yang lampu LED continue? Ini ya, saya on-kan. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan tinggal atur tombolnya. Saya pakai tombol yang analog saja ya, supaya mudah. Nah, ini redup, kemudian saya putar, dia akan sangat terang sekali ya, maksimum. Ini redup kembali dan mati, seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya menggunakan lampu LED continue ini, berikut saya sampaikan beberapa kelebihan ya, atau advantages dan kekurangan, disadvantages dalam penggunaannya. Yang pertama pastinya adalah memungkinkan melihat hasil pencahayaan terhadap subjek secara real time ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan dilakukan pengontrolan secara cepat atas daya atau power, kemudian suhu warna ya, color, temperatur ya, dan kecerahannya atau brightness. Nah, yang ketiga, lampu LED ini bebas kedip atau bebas flicker, sehingga sangat cocok untuk merekam video, termasuk rekaman gerakan lambat. Nah, lantas apa kekurangannya sendiri? Kuat cahaya atau daya output yang dihasilkan dari lampu LED continue ini lebih rendah ya, tidak sekuat lampu flash ya. Nah, kemudian kecerahannya juga kurang maksimum, sehingga membuat sulit untuk menangkap subjek yang bergerak. Nah, yang ketiga, dalam pemotretan atau shooting video biasanya perlu setting ISO yang relatif tinggi. Kemudian adalah penggunaan cahaya yang kontinu dan dayanya relatif rendah memungkinkan adanya kontaminasi dari cahaya sekitarnya. Ya, misalnya tentunya lampu-lampu lain yang ada di studio, sinar matahari yang menyelinap ke dalam ruangan, dan lain-lain ya. Sehingga untuk penggunaan di dalam ruangan atau indoor, agar hasil pencahayaannya memberi efek maksimum, maka sumber cahaya lain tadi perlu dimatikan atau ditiadakan. Oke, selanjutnya kita tinjau ya pembahasan tentang lampu flash strobe-nya ya. Lampu strobe memang sudah lama menjadi pilihan untuk pencahayaan utama di studio fotografi. Namun dengan berjalannya waktu, maka muncullah pencahayaan alternatif yang berbasis teknologi LED ya, ini ya, seperti ini, yang memang semakin hari semakin canggih, sehingga mampu menghasilkan akurasi warna yang semakin baik. Kemudian juga bisa melakukan pengontrolan secara langsung untuk temperatur warna atau suhu warna ya, Kelvin. Kemudian juga mengontrol kecerahan. Secara umum pengoperasian peralatan ini juga sangat mudah, sehingga semakin hari semakin populer penggunaannya di kalangan fotografer ya, khususnya bagi mereka-mereka yang baru memulai melakukan pemotretan di studio. Namun demikian masih banyak kok fotografer yang melakukan pemotretan dengan menggunakan lampu strobe ini ya. Saya sendiri di studio, yaitu di Galactic Studio, mengkombinasikan penggunaan dari kedua lampu ini dalam proses pemotretan. Nah, berikutnya berdasarkan pengalaman saya akan saya sampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan lampu flash strobe ini. Yang pertama tentunya adalah output daya yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding pencahayaan menggunakan lampu LED continue, sehingga memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam pengaturan kamera ya, khususnya terkait aspek bukaan atau aperture. Yang kedua, memberikan pengontrolan cahaya
yang lebih presisi ya, karena memang sangat kuat cahayanya. Yang ketiga, kilatan cepat atau quick flash yang dihasilkan membantu membekukan gerakan ya, istilahnya freeze movement. Sebagai contoh, gerakan orang, gerakan pecahan kaca, gerakan percikan air, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah di pasaran banyak tersedia modifier cahaya yang bisa digunakan sehingga memungkinkan dihasilkannya berbagai pencahayaan sesuai dengan keperluan. Nah, kekurangannya bagaimana? Ya, secara umum yang pertama adalah harga peralatan flash strobe ini biasanya jauh lebih mahal dari peralatan pencahayaan LED continue ya. Nah, yang berikutnya adalah peralatan flash strobe ini tidak bisa digunakan untuk syuting video. Kemudian saat penggunaan di studio, adanya flash cahaya sedikitnya mengintimidasi atau memberi rasa takut ya, karena ada kilatan cahaya itu bagi subjek potret, khususnya orang yang baru pertama kali dipotret di studio. Nah, sobat muda semua, jika kalian sedang melakukan evaluasi terhadap kedua jenis lampu ini, maka silahkan dicermati ya kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang disampaikan tadi. Selanjutnya, untuk melengkapi informasi yang sudah disampaikan, saya akan peragakan video penggunaan kedua jenis lampu ini dalam proses pemotretan baik di dalam maupun di luar studio ya. Oleh karena itu, saksikan terus ya video ini sampai akhir. sobat muda semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa juga kalian anggap bahwa video ini inspiratif dan bermanfaat, tekan tombol like ya. Dan jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Dan
tekan juga loncengnya agar kalian bisa mendapat notifikasi apabila kami mengupload video terbaru kami. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.